Horror story time. Kali ini aku akan membahas tentang, seperti biasa, nama-nama dalam cerita ini sudah disamarkan, dan cerita ini nggak ada maksud buat menjatuhkan suatu tempat yang menjadi lokasi kejadiannya. Jadi buat kalian yang tahu, mohon untuk disimpan untuk diri sendiri aja ya. Jadi ceritanya, di sebuah pabrik gula itu ada cerita tentang mandor yang bernama Pak Tarjo. Nah, konon katanya kalau ditampakin sama si Pak Tarjo ini dan diajakin kerja bareng, itu udah pasti diajakin mati. Ini tuh cerita dari Mas Rusdi. Jadi Mas Rusdi ini pernah kerja di salah satu pabrik gula di wilayah Jawa, dan dia juga pernah mengalami kejadian-kejadian. Jadi waktu itu Mas Rusdi ini masuk jadi karyawan musiman. Jadi di pabrik gula ini itu ada dua tipe karyawan, ada musiman sama ada harian. Jadi musiman itu sistem kerjanya kalau pabrik gula tersebut sedang produksi giling, sementara kalau harian bisa dibilang mereka itu kayak pegawai tetap gitulah. Jadi mau ada produksi ataupun enggak, ya mereka akan tetap masuk kerja. Nah, Mas Rusdi ini tuh bisa dikatakan karyawan musiman. Dia itu bisa masuk jadi karyawan musiman ini karena diajak oleh tetangganya, yang kebetulan si tetangga ini adalah pegawai tetap di pabrik itu. Jadi singkat cerita, selama 2 periode Mas Rusdi kerja, dia mendapatkan jatah di bagian roli spur. Pekerjaannya tuh bisa dibilang agak berat ya, karena dia dan timnya harus menyambungkan roli kosong ke kepala lokomotif untuk diisi dengan tebu. Dan di periode ketiga ini, karena adanya rollingan, jadi Mas Rusdi ini dipindahkanlah ke bagian mesin ketel. Singkat cerita, setelah beberapa minggu di bagian mesin ketel, awalnya sih nampak biasa aja ya. Bahkan Mas Rusdi ini bisa dibilang nggak pernah sekalipun menemui hal-hal aneh, walaupun dia sendiri sudah tahu tentang cerita-cerita yang menyeramkan yang berseliweran di sana. Hingga pada suatu ketika itu ada suatu kejadian yang dimana benar-benar aneh dan di luar logika, dimana kejadian itu yang memicu kejadian-kejadian samping lainnya bermunculan. Nah, jadi waktu itu pabrik itu lagi mau ngadain acara syukuran. Terus dari pihak pabrik itu mendirikan semacam kayak bangunan semi permanen gitu pakai baja. Nah, singkatnya bangunan itu kayak pendopo gitu ya Pak Mas. Karena kan yang bakal ikut syukuran itu kan seluruh karyawan. Nah, siang itu sekitar pukul 10 siang lah. Itu Mas Rusdi itu kan kayak bantu-bantuin gitu ya. Nah, pas kebetulan Mas Rusdi itu jalan mau ngambil nasi uduk di mobil, Mas Rusdi itu ngelihat ada Pak Slamet. Beliau ini adalah pegawai tetap sekaligus yang ditunjuk sebagai juru kunci pabrik lah. Nah, Pak Slamet ini lagi ngobrol serius gitu sama Bapak Kepala Pabrik, yang bisa dibilang beliau ini adalah orang baru. Karena Mas Rusdi ini penasaran, akhirnya berhentilah Mas Rusdi di situ. Karena waktu itu di situ pun juga nggak yang sepi-sepi banget, jadi adalah beberapa orang berkerumun di situ juga. Nah, yang ditangkap sama Mas Rusdi tentang perbincangan Pak Slamet dengan Pak Kepala itu tadi, intinya Pak Slamet itu melarang Pak Kepala pabrik buat memindahkan sesajen, karena sesajennya itu ada di jalan yang buat lalu lalang kendaraan masuk. Sebenarnya walaupun sesajennya nggak dipindahkan pun, jalannya itu juga lebar kok, jadi masih bisa dilalui buat kendaraan gitu. Tapi Pak Kepala pabrik ini tetap ngeyel, kekeh buat memindahkan sesajen itu. Katanya tuh kayak menghalangi pemandangan lah. Nah, di sini Mas Rusdi itu tahu banget tentang Pak Slamet ini. Dia itu orangnya sabaran banget kok, malah hampir nggak pernah marah-marah. Kalau ngomong pun pasti beliau santun, walaupun sama orang yang usianya lebih muda. Nah, mungkin karena Pak Slamet ini nggak mau debat panjang, akhirnya Pak Slamet pun ngalah. Tapi sebelum Pak Slamet itu pergi, beliaunya tuh ngomong gini, ingin nunggu duluan Pak kalau mau dipindah, tapi nanti saya tidak bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa terjadi. Terus akhirnya langsung lah dipindah sama Pak Kepala itu. Mindahnya pun itu kayak nggak punya unggah-ungguh gitu, jadi langsung kayak dilempar ke pinggir jalan lah. Orang-orang yang pada lihat ya cuman geleng-geleng. Singkat cerita, setelah kejadian itu
Acara pun dimulai. Karena Mas Rusdi yang dari tadi wirawiri bantuin, Mas Rusdi ini nggak dapat tempat duduk di bawah bangunan itu. Acara awalnya biasa aja, lancar lah. Sampai pada akhirnya pas waktunya makan, bangunan semi permanen itu tiba-tiba roboh. Bener-bener roboh, nimpa semua karyawan termasuk si kepala pabrik itu tadi. Dan untungnya dari kejadian itu nggak ada yang meninggal. Semua selamat, cuman pada luka-luka aja. Ini kalau dipikir pakai logika ya nggak masuk akal. Posisinya panas, nggak ada hujan dan nggak ada angin, tahu-tahu bangunan itu roboh. Beberapa waktu kemudian, Mas Rusdi dapat info kalau Pak Kepala Pabrik itu nemuin Pak Slamet. Katanya minta maaf karena pada saat cekcok tadi beliau nggak tahu kalau Pak Slamet ini adalah juru pimpinan pabrik tersebut. Nah singkatnya, setelah kejadian itu banyak banget kejadian yang tak terduga yang muncul. Seperti temannya Mas Rusdi ini yang lagi macul buat lubang, tiba-tiba dia terjatuh. Katanya ada yang ngedorong, padahal nggak ada orang biasa. Terus ada lagi temannya Mas Rusdi yang lain yang di bagian lori tiba-tiba kegencet di tengah-tengah lori. Untungnya ya nggak apa-apa, cuman tulangnya aja yang bergeser. Terus ada temennya Mas Rusdi yang lain, dia itu bagian pengoperasian mesin katrol yang mana mindahin tebu dari truk ke lori kosong. Beliau tiba-tiba kesurupan. Nah puncaknya di mesin ketel. Itu di sana ada cerita legend, yaitu Mandor Pak Tarjo namanya. Jadi selama Mas Rusdi kerja di situ memang cerita Pak Mandor. Jadi selama Mas Rusdi kerja di situ memang cerita Mandor Pak Tarjo ini jadi momok paling menakutkan. Kenapa? Karena dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan musiman meninggal tragis dengan cara masuk ke dalam mesin ketel. Nah itu dibenarkan sama partner kerjanya karena dia menjadi saksi. Jadi sebelum masuk ke mesin ketel, temennya itu bilang kalau baru saja dipanggil sama Pak Tarjo suruh ngambil kayu bakar. Nah habis itu temennya tuh nggak balik-balik gitu. Karena pas disamperin ke area mesin ketel, itu temennya udah meninggal. Separuh badannya dari kepala sampai perut masuk ke kompor mesin ketel. Sementara separuhnya lagi masih di luar pintu. Dulu kata pegawai yang lama, berita ini tuh sampai masuk koran. Jadi waktu itu Mas Rusdi dan teman-temannya tuh masuk malam. Ada 4 orang di bagian mesin ketel. Mereka berempat itu dibagi jadwal. Ada jam malam, itu mulai dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Kalau shift malam itu malah nyantai, jadi bisa tidur lah. Jadi mereka tuh diatur jadi 2 tim, 2 orang jaga, 2 orang tidur, nanti gantian lah setiap 4. Kebetulan waktu itu Mas Rusdi kebagian jaga duluan sama Mas Wanto, sementara Mas Ari dan Mas Yudi memilih untuk keluar ke angkringan buat ngopi. Biasanya baru balik sekitar jam 12-an. Karena udah jadi rutinitas, jadi Mas Rusdi sama Mas Wanto ini kerjanya juga nyantai. Kadang ngopi sambil sebat dulu lah sebelum kerja. Dan pekerjaannya mereka selama ini juga bisa dibilang gampang. Ngecek tekanan sama nambahin kayu bakar di kompor ketel uap. Cuman nggak enaknya di situ ya panas banget gitu hawanya. Nah awalnya juga nampak biasa aja. Lancar lah, nggak ada kendala. Ini sebelum ada kejadian yang panggung roboh itu ya. Nah setelah kejadian itu, intinya malam harinya Mas Rusdi sama Mas Wanto ini kayak was-was gitulah. Nggak tahu kenapanya, mereka tuh juga bingung kalau ditanya kenapa. Karena semenjak itu banyak banget kabar berseliweran tentang fenomena-fenomena aneh yang sama kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Ya seperti yang Mas Rusdi jelaskan di atas tadi, ada yang kegencet lah, ada yang kesurupan, dan ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Persis kayak malam itu, Mas Rusdi sama Mas Wanto ini berasa kayak ada yang merhatiin. Nah, Mas Rusdi sama Mas Wanto ini kan mau ke ruangan ketel. Dia memang disuruh sama Mas Rusdi buat ngevideoin Mas Rusdi. Karena di sana itu ada lampu warna merah sama hijau. Jadi kalau bikin video itu bagus gitu loh. Terus Mas Rusdi bilang, "Toh, tolong video ke aku."
Nah, Mas Rusdi jalan duluan kan di depan. Nah, Mas Wanto itu di belakang sambil ngerekam Mas Rusdi tadi. Awalnya ya biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, cuman ada suara berisik mesin-mesin gitulah. Sesi video selesai, lanjutlah ambil kayu bakar. Nah, lokasi penyimpanan kayu bakar ini bisa dibilang agak jauh, tapi ya nggak jauh banget. Paling sekitar 20 meteran lah. Jadi ada di luar bangunan gitulah ya. Karena kalau terlalu dekat ya juga bahaya kan, mengganggu lalu lintas juga. Pas udah di luar ngambil kayu bakar, tiba-tiba Mas Wanto ini nyotok. Kowe, kayak malah dong apa tuh, jari pamit ngopi kok malah kelayapan tekan kono, kata Mas Wanto sambil nunjuk ke arah pohon asem. Jadi menurut Mas Wanto ini dia melihat Mas Ari dan Mas Yudi lagi berdiri di bawah pohon asem sambil sebat. Tapi mereka membelakangi Mas Rusdi dan Mas Wanto yang lagi mengambil kayu. Otomatis Mas Rusdi pun langsung ngarahin pandangannya ke arah yang dimaksud Mas Wanto. Walah yoi, Jawab Mas Rusdi waktu itu. Dan spontan Mas Rusdi berteriak, "Weh, kalian ngapain di situ?" Tapi entah kenapa mereka itu diam aja dan nggak noleh sama sekali. udah kena nih areke. Ujar Mas Wanto. Ya sudah, karena Mas Rusdi menganggapnya juga hal yang biasa, jadi Mas Rusdi pun melanjutkan ambil potongan kayu terus masuk lagi. Karena Mas Rusdi itu bolak-balik buat ambil kayunya. Jadi mereka masih lihat mereka berdua di posisi yang masih sama. Kalau nggak salah waktu itu adalah 5 kali Mas Rusdi dan Mas Wanto bolak-balik buat ambil kayu bakarnya. Dan mereka berdua masih di posisinya. Kayu bakar buat stok pun sudah disiapkan. Jadi kalau nanti tekanan uapnya turun, bisa langsung buat di tangan. Nggak lama, paling sekitar 5 menit kemudian, Mas Ari dan Mas Yudi ini tiba-tiba muncul buat nyamperin Mas Wanto dan Mas Rusdi. Tapi dari arah lain. Mereka bilang mau pamit tidur dulu. Lah, Mas Rusdi sama Mas Wanto bingung dong. Kok bisa mereka berdua muncul dari arah lain? Masalahnya kalau Mas Ari dan Mas Yudi itu mau masuk ya harus lewat pintu yang Mas Wanto sama Mas Rusdi tadi lewatin pas ambil kayu bakar. Karena aksesnya jalan ya cuman itu. Mas Rusdi pun penasaran, langsunglah dia tanya, "Do golek opo sih neng ngisor wit asem ki? Golek opo toh? Piye toh? Jelas-jelas aku karo Yudi ki mau angkringan kok. Koyo kurang gawean wae tekan wit asem," ujar Yudi waktu itu. Setelah itu Mas Ari dan Mas Yudi pun langsung masuk ke ruangan perkakas. Di sana itu selain tempat menyimpan alat-alat kerja, juga ada kasur buat tidur. Mas Rusdi dan Mas Wanto pun jadi semakin bingung. "Terus siapa yang kita lihat tadi?" tanya Mas Rusdi kepada Mas Wanto. Mas Wanto pun berbisik. Mas Wanto pun bisik-bisik, "Wah, ada yang nggak beres ini." Langsunglah Mas Rusdi menolak mentah-mentah ucapan Mas Wanto ini. Mas Rusdi pun bilang kalau itu tadi mungkin karyawan yang lain kali. Tapi kalau dipikir secara logika ya memang nggak bakal nyampe. Karena ya itu tadi, orang-orang pada males mau ke bagian ketel. Karena di situ hawanya panas, bikin sumuk, bikin gerah. Gitulah. Setelah itu mereka pun udah nggak bahas lagi dan mereka pun tinggal nunggu jam gantian mereka untuk tidur. Pas mereka lagi lesehan sambil ngelanjutin ngopi sama sebat, tiba-tiba Mas Ari keluar ruangan. Pas ditanya mau kemana, katanya mau ke toilet. Tapi kok anehnya Mas Ari itu nggak balik-balik. Ari kok gak balik-balik yo? Turu koyo neng kamar mandi. Tanya Mas Rusdi ke Mas Wanto. Habis itu mereka pun lanjut ngobrol lagi. Tapi makin lama Mas Rusdi ini malah jadi kepikiran sama Ari. Takutnya dia kenapa-napa. Akhirnya Mas Rusdi pun ngajak Mas Wanto buat ngecek ke kamar mandi. Tapi pas nyampe ke kamar mandi, di sana itu kosong, nggak ada orang. Akhirnya mereka pun nyamperin ke ruang perkakas. Niatnya itu mau memastikan Mas Ari ada atau enggak. Akhirnya mereka pun nyamperin ke ruang perkakas. Niatnya kan mau memastikan Mas Ari ada atau enggak. Tapi pas baru mau aja keluar dari kamar mandi, dari belakang itu tiba-tiba ada yang berteriak. "Oh, stop. Nenek kowe iki pegawai kok orang bener."
Sontak Mas Rusdi dan Mas Wanto pun kaget. Di situ belum berpikiran aneh-aneh, yang jelas ketakutan Mas Rusdi dan Mas Wanto itu kalau yang berteriak adalah Pak Mandor, yaitu Pak Sugeng. Buru-burulah mereka lari nyamperin suara yang dianggap itu adalah Pak Sugeng. Begitu sampai sana, itu nggak ada orang sama sekali, tapi kayu bakarnya berserakan kemana-mana. Di situ Mas Rusdi mencari keberadaan Pak Sugeng, dan Mas Wanto pun mencoba untuk membereskan kayu bakar yang berserakan tadi. Nah, disinilah kejadian yang bisa dibilang ngeri banget. Tiba-tiba Mas Ari muncul dari arah ruang perkakas. Dia jalan sempoyongan kayak orang baru aja bangun tidur. Sempat ditanya-tanya lah si Mas Ari ini, tapi dia tetap kekeh kalau dari tadi dirinya itu tidur dan baru mau ke kamar mandi. Pas lagi debat, malah ada lagi yang teriak kayak marah-marah. Malah dong, foto ini muncul segera. Suaranya itu persis di depan pintu mesin ketel. Otomatis mereka semua spontan balik badan. Langsunglah mereka bertiga itu lihat sosok seorang bapak-bapak yang pakai pakaian mandor. Dia berdiri di depan pintu mesin ketel, tapi wajahnya udah hancur, lonyot seperti habis terbakar. Dengan spontannya Mas Wanto ini langsung teriak Kuwi Tarjo. sambil lari. Otomatis Mas Rusdi dan Mas Ari yang lihat Mas Wanto kocar-kacir ikutan lari. Pas nyampe depan ruangan perkakas, Pak Sugeng muncul sambil bilang gini, Aku tau do pelayon, sopo sik miso-miso mau. mereka bertiga pun ngos-ngosan. Dan Mas Wanto langsung menceritakan kejadian barusan, kalau habis lihat setan Tarjo muncul di mesin ketel. Pak Sugeng yang dengar cerita itu malah cengengesan. Katanya itu sudah biasa, yang penting kalau ada suara yang nyuruh aneh-aneh jangan ditanggepin, pura-pura nggak dengar aja. Dan akhirnya malam itu mereka berempat pun ditemenin sama Pak Sugeng sampai pagi. Bukannya bikin suasana jadi tenang, malah Pak Sugeng ini ceramah. Ceramahnya itu malah jelasin titik-titik lokasi di pabrik gula ini yang sering ada terjadi penampakan. Mas Rusdi pun akhirnya berhenti dari pabrik tersebut setelah periodenya selesai. Ya, walaupun selama Mas Rusdi ini kerja masih sering menemui kejadian-kejadian atau penampakan bengis yang ada di pabrik gula ini, dan sekarang Mas Rusdi ini lebih memilih untuk bekerja